welcome to Elle's channel. In this video, I'm going to share with you learn together about English. I introduced you about new concept book in my previous video. If you haven't watched it, please watch it first. And you guys, if you are an English learner, please keep watching this video until the end. You'll take me somewhere we can be alone. I'll be waiting. All that's left to do is run. You'll be the prince and I'll be the princess. It's a love story, baby, just say it. Oke guys, di video kali ini gue nggak akan ngomong full English karena kita sama-sama belajar bahasa Inggris, sharing sama-sama. Jadi sebenarnya gue pingin banget sih langsung ngebahas tentang new konsep. Tapi sebelum kita perdalam atau membahas tentang new konsep, gue pingin banget sharing sama kalian semua tentang apa sih hal yang terpenting di bahasa Inggris sebelum kita memperdalami itu. Oke, yang pertama menurut gue itu adalah vocabulary. Yes, vocabulary. The most important key is in vocabulary. Jadi kalau misalnya kalian itu sudah tahu banyak tentang vocabulary, hafal banyak, itu pasti kalian bakal pede dong buat ngomong bahasa Inggris. Benar banget. Dan konsep menghafal vocab itu bagus, that's nice. But if you only memorize without practicing, that's nothing. 100, 200, 1000 vocabularies, but you never use it, never practicing, you will forget about it. So, vocabulary is the important thing, tapi kalian juga harus practice. Dan yang kedua itu adalah structure ya guys. Jadi, kadang kita suka bingung gak sih kalau misalnya mau nulis bahasa Inggris, tapi kayak dimulainya dari apa ya gitu kan. Nah, that's why you have to know about structure. Jadi, tapi itu bakal beda konsep ketika speaking ya. Mungkin kalian juga banyak sering banget dengar gitu tentang kalau misalnya ngomong bahasa Inggris tuh nggak perlu mikirin grammar, nggak perlu mikirin tenses. Kalau misalnya gue ngomong bahasa Inggris dan yang gue ajak bicara itu ngerti, ya udah, that's enough, that's true guys. Bener banget ketika lo ngomong dan your partner understood well, you both understood each other, that's really enough. Tapi in real life itu beda banget. Jadi ketika lo memang pengen nulis, pengen berbicara dengan lantang, atau pengen benar-benar ngerti bahasa Inggris, ternyata structure itu adalah penting banget. Apalagi buat kalian ya who are job hunters. Kalau kalian merasa kurang mendalami bahasa Inggris, please review dan belajar lagi deh. Sama-sama, gue juga masih belajar, jadi kita bisa belajar bareng-bareng. Structure itu penting, walaupun ketika kita bicara itu nggak perlu memikirkan tentang structure, tidak perlu memikirkan tentang tenses, tapi itu juga penting gitu. Oke, focus on structure. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya sentence atau kalimat, sama kayak bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia kan kalimat itu ada SPOK, di mana subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, di dalam bahasa Inggris sama persis. Nah, tapi kalau dalam bahasa Inggris kan subjek, verb, objek, dan adverb. Di sini kalau dalam bahasa Inggris ya, satu kalimat itu udah ada subjek dan verb aja, itu udah bisa dinyatakan sebuah kalimat. Oke, kita bahas dulu satu-satu, yaitu tentang subjek dulu. Dimana untuk subjek itu kan ada they, we, I, you, he, she, it. Kalian bisa lihat dong. Dan I know, you know it so well ya, kalian pasti udah pada tahu Ayu Dewi atau Dewi Ayu, up to you, kalian biasa untuk menghafalnya seperti apa. Dan he, she, it. Nah, gue cuma mau fokus ke it dulu nih. Dimana kalau it itu adalah pengganti selain manusia, everything except human. Jadi kalian itu bisa menggunakan it itu untuk everything selain manusia pokoknya ya. Mau itu binatang, itu hewan binatang sama ya. Dan juga tumbuhan, aroma, suasana, kalian bisa pakai it. Nah, jadi di sini penggunaan it itu jangan bingung. Jadi kalian itu bisa banget pakai it itu untuk semuanya selain manusia. Example ya. It smells good. Nah, dimana it-nya itu adalah bau atau aroma. Aromanya itu wangi atau aromanya itu enak gitu. Jadi it itu bisa menggantikan sebagai aroma gitu.
Another example itu kayak it's hard to me. Jadi itu artinya kan ada keadaan ini tuh sulit buat gue gitu kan. Nah di situ keadaan itu kalian bisa banget pakai situation. This situation is hard to me. Itu boleh banget. Tapi kalau kalian mau ngeganti sebagai it itu juga bagus gitu. Jadi it kegunaannya jangan bingung, dimana it itu adalah selain manusia, everything, pokoknya buat benda juga bisa. Oke, selanjutnya kita bahas tentang verb. Dimana verb atau kata kerja di dalam bahasa Inggris itu kan ada verb 1, verb 2, dan juga verb 3. Atau mungkin banyak juga yang tahu tentang present simple, past simple, and past participle. Jadi dalam bahasa Inggris pokoknya intinya ada verb 1, 2, dan verb 3. Dan juga kalian perlu tahu ada yang namanya regular verb dan juga irregular verb. Ternyata tuh kita mesti tahu juga guys tentang irregular verb, dimana verb 1, verb 2, dan verb 3 itu berganti. Nah di situ kita juga harus memorize and practicing pastinya. Next, udah ada subject, udah ada verb, lanjutnya adalah objek. Nah kalian bisa lihat di tabel ini guys. Nah ternyata tuh ya guys, dari subjek I bisa jadi me. Nah ternyata tuh beda kan, dari subjek ke objek itu bakal bisa beda. Jadi untuk beberapa subjek itu akan berubah bentuk untuk menjadi objek. Nah di sini juga kalian mesti tahu dasarnya dulu, harus kalian tahu untuk menjadi sebuah sentence. Selanjutnya itu ada yang namanya adverb, dimana adverb itu kan kalau di bahasa Indonesia tuh general aja ya, keterangan, ya udah keterangan gitu. Nah di dalam bahasa Inggris itu ada 3 adverb, dimana ada keterangan tempat, waktu, dan juga cara. Atau kalau kalian mudahnya bisa disingkat jadi PMT atau place, manner, and time. Itu ada 3 di dalam bahasa Inggris untuk adverbnya sendiri. Oke, itu kita udah bahas tentang subject, verb, object, dan juga adverb. Nah, balik lagi nih ke sentence atau structure daripada sentence. Dimana sentence itu ada 2 nih, ada nominal sentence dan juga ada verbal sentence. Nominal sentence itu adalah kalimat nominal, sedangkan untuk verbal sentence itu adalah kalimat verbal. Dimana untuk penjelasannya sendiri kalian bisa lihat. Oke, kalau buat gue pribadi sih ya, the easiest way to understand about those 2 sentences itu ya simpelnya aja, dimana kalimat nominal itu adalah kalimat yang gak ada kata kerja, sedangkan kalimat verbal itu adalah kalimat yang ada kata kerja. Itu sih cuma kayak hal yang mudah buat kita hafal aja sih. Oke, that's all perkenalan singkat kita sebelum kita ngebahas tentang new concept. In my next video, I will explain about 3 chapters of new concept English. Itu ada private conversation, breakfast or lunch, dan juga ada please send me a card. Oke, sebelum kita bahas untuk 3 new concept itu, gue pengen banget kalian untuk ngeliat dulu 3 chapter itu. Coba buat baca, coba buat artiin, dan kalian bisa review tentang simple past tense. Nah, di sini gue bakal kasih bocoran simple past tense-nya. Oke, kita bakal ketemu di next video. Okay, thank you guys for watching this video. If you like this video, please give your thumb and don't forget to subscribe. See you in my next video. Bye bye.